Farah menghabiskan malam sepi sendirinya dengan menonton berbagai film di Netflix. Biasanya saat masih berpacaran dengan Alvin, setiap malam begini Alvin pasti akan mampir sebentar kemari. Dan pastinya akan membawakan cemilan ataupun makanan kesukaan Farah. Ia melirik sekilas ke ponselnya. Sepi. Tak ada yang menanyakan kabarnya, tak ada yang perhatian lagi padanya. Secepat itu Alvin berlalu, atau mungkin ini memang bagian dari rencana Alvin, supaya dia bisa menjauh dari Farah. Apa Farah benar-benar seperti benalu bagi Alvin? Kini yang ada hanya rasa kesepian yang melanda setelah putus cinta dan gagal menikah ini. Walaupun secara materi sudah langsung ada yang menggantikan posisi Alvin, namun kekosongan hati Farah tak bisa langsung diisi penuh oleh orang lain, termasuk Daryl. Farah hanya kekasih simpanan dari pemuda itu. Kapan Daryl mau, barulah ia datang. Bahkan Farah tak diberi kebebasan untuk menghubungi Daryl duluan, sebelum pemuda itu yang menghubunginya lebih dahulu. Farah tak lebih dari sekedar barang. Barang yang hanya sekedar dipakai sebagai pemuas rasa, tentunya tak akan mungkin terjalin ikatan cinta. Mengingat Daryl telah memiliki tunangan juga. Tak berselang lama suara bel di apartemennya berbunyi. Farah melirik jam di layar ponselnya, pukul 10 malam. Siapa malam-malam begini? Gumam Farah. Tak mungkin Daryl yang kemari. Mengingat tadi siang Daryl telah mengirim pesan padanya kalau malam ini pemuda itu ada acara keluarga. Farah lalu memutuskan untuk melangkah pelan menuju ke pintu. Pikirannya sedikit was-was. Tangannya ragu untuk membuka pintu tersebut. Namun kembali suara bel berbunyi. Dengan tekad bulat, Farah akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Perlahan ia buka sedikit sambil mengintip siapa sosok di luar sana yang datang bertamu malam-malam begini. Mata Farah menyipit begitu melihat laki-laki dengan badan tinggi dan berpakaian rapi sedang berdiri di depan pintu apartemennya. Laki-laki itu tampak memunggungi pintu. Sepertinya ia kebosanan menunggu pemilik apartemen ini membuka pintu. Hingga sekian detik kemudian, laki-laki itu pun membalikkan badannya hendak memencet bel kembali. Namun niatannya terhenti begitu melihat pintu rupanya sudah terbuka. "Ngapain kesini?" tanya Farah dengan alis bertaut. Seringai kecil tampak terpasang di wajah laki-laki itu. "Ada barangku yang masih tertinggal di sini," ucap laki-laki itu, yang kini telah berstatus mantan Farah. "Apa?" tanya Farah lagi dengan nada sedikit sinis. "Aku boleh masuk, karena aku yang simpan benda itu. Jadi kemungkinan kamu gak tahu tempatnya," terang Alvin. Tak ada basa-basi bertanya kabar atau apapun, Alvin datang malam-malam begini hanya mencari suatu barang yang tertinggal. Ingat barang, bukan cinta yang tertinggal. Farah menghela nafasnya dengan kasar. Wajahnya hampir tanpa ekspresi ke Alvin. "Kamu tinggal beritahu aku, di mana tempatnya, nanti aku yang ambil. Lagi pula kamu gak perlu malam-malam kemari hanya untuk mencari barang yang tertinggal. Kamu bisa beritahu aku lewat telepon atau lewat WhatsApp. Jadi bisa aku kirim dengan jasa ojek online untuk dibawa ke rumah kamu." Alvin terdiam sejenak. Ia lalu sedikit menunduk. "Kamu masih marah sama aku?" tanyanya. Farah tak habis pikir, bisa-bisa pertanyaan itu terucap dari bibir Alvin. Setelah mengatakan akan membatalkan pernikahan mereka dan lebih memilih untuk kuliah di luar negeri. Juga tak keberatan begitu Farah menyudahi hubungan mereka. Apa pantas Alvin masih meragukan kalau Farah benar-benar marah atas kejadian itu? Farah tak mau terlihat lemah ataupun cengeng di hadapan mantannya ini. Ia ingin membuktikan pada Alvin, walau tanpa adanya Alvin lagi di hidup Farah. "Marah? Buat apa marah? Buang-buang waktu." Alvin tampak kembali mengangkat wajahnya begitu mendengar jawaban dari Farah.
Waktuku terlalu berharga untuk marah ke orang yang sudah jadi mantan. Mantan tempatnya bukan di sini. Farah menunjuk dadanya dengan telunjuk. Tapi di situ. Kini Farah menunjuk tempat sampah yang ada di sudut koridor apartemennya, yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Mata Alvin memincing begitu mengikuti arah yang ditunjuk oleh Farah. Tempat sampah. Jadi Farah kini mengandung slogan, buanglah mantan pada tempatnya. Dalam waktu sesingkat itu, baru saja beberapa hari putus, namun Farah langsung menunjukkan sikap move on-nya pada Alvin. Entah itu memang nyata atau hanya acting. Alvin sendiri tak bisa menebaknya. Rah, aku minta maaf. Aku tahu kamu kecewa. Tapi ini Sst. Farah meletakkan telunjuknya di bibir. Gak usah lama-lama. Barang apa yang ketinggalan, biar aku yang ambil. Buruan. Itu ada di lemari kamu. Lemari? Alvin mengangguk. Farah mengingat-ingat kembali. Apa mungkin benar ada barang Alvin yang ketinggalan di lemarinya? Barang apa? Tempatnya di sebelah mana? Interogasi Farah lagi. Alvin sedikit ragu untuk menjelaskan. Ia takut kalau akan diledek oleh Farah. Masalahnya, ini adalah barang favoritnya. Tak mungkin membiarkannya di sini karena Alvin bisa tak nyaman tanpa benda favoritnya itu. Apalagi akan keluar negeri dalam waktu yang lama. Terakhir kali ia pakai seminggu yang lalu, sebelum mereka putus. Dan langsung ia letakkan di lemari Farah. Barangnya ada di lemari paling bawah. Itu... Alvin sedikit ragu. Ia lalu sedikit menunduk dan memejamkan matanya. Celana boxer motif SpongeBob sama motif Patrick. Mata Farah membulat tak percaya begitu mendengar kata-kata Alvin barusan. Boxer? Dahi Farah dibuat berkerut kemudian. Alvin mengangguk. Demi Tuhan, Alvin malam-malam kemari hanya demi mengambil celana boxer favoritnya yang ketinggalan. Tak ada yang lain. Itu saja, titik. Farah mendengus kesal. Sejurus kemudian membanting pintu apartemennya dengan kasar. Ia membiarkan Alvin menunggu di luar. Farah pun segera menuju ke lemarinya, mencari benda keramat favorit milik mantan kekasihnya itu. Cuma demi boxer kamu rela malam-malam kemari. Bahkan kamu gak tanya gimana kabar aku dulu. Farah mengumpat sendiri dengan kesal. Matanya lalu menelisik, mencari benda keramat yang bergambar tokoh favorit dari Alvin tersebut. Jadi benda keramat ini memang menjadi barang favoritnya. Dengan itu, Alvin merasa lebih nyaman dan lebih adem untuk juniornya yang di bawah. Setelah menemukan dua benda keramat dengan warna kuning dan pink itu, sesuai dengan warna karakter tokoh kartunnya, Farah pun akhirnya membawanya ke tempat Alvin tadi masih berdiri untuk menunggu. Dengan kasar, Farah kembali membuka pintu. Rupanya sosok Alvin masih setia menunggu di sana. Nih, gak usah bilang terima kasih. Sudah malam, aku mau tidur. Brak! Kembali Farah membanting pintunya. Kesal dengan kehadiran Alvin yang hanya bertujuan untuk mencari celana boxer favoritnya saja. Farah pun menempelkan punggungnya di pintu yang sudah ia tutup itu. Tubuhnya terkulai lemas hingga turun ke lantai. Pandangannya sayu. Lama-lama cairan bening kembali memenuhi pandangannya. Ingin rasanya malam ini ia habiskan untuk berseduh mengenang nasib sialnya ini. Ia menangis. Dalam kesepian malam ini, suara isakan tangisnya lah pengantar melodi kegalauan hatinya.